Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Camelia Burahokon SAG sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Impres Rian Troko, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Praktek pembelajaran hari ini saya akan laksanakan di kelas 4 dengan topik Allah membimbing umat Israel, subtopik 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik ya Tuhan. Puji Tuhan bahwa kita semua hari ini sehat-sehat, lalu diberikan waktu untuk bisa datang di sekolah, datang di tempat ini untuk mengikuti pelajaran. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Baik, kita doa dulu kan? Kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Ibu minta Atika bisa maju untuk pimpin kita dalam doa. Kita semua Ibu ajak untuk berdiri. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih padamu karena Engkau telah menunjukkan pada malam tadi dan pada pagi hari ini kami mengikuti pelajaran mengajar kami di sekolah. Utuslah Kudus-Mu ke dalam diri kami supaya proses pembelajaran mengajar kami di sekolah boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Atika, silakan duduk. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu Ibu mengecek kehadiran. Agustina Julia Pasusenit, Tresia Badin, Remigius Ilem, Giacinta Luron, Francisca Romana Okon, Aprilia Koten, Giusapina Bakita, Adriana Oren, Luciana Etta Okon, Romualdus Tukan Patibelan, Enrikus Labah Koten. Terima kasih hari ini kalian semua bisa hadir, tidak ada yang absen, semuanya sehat walafiat untuk bisa hadir mengikuti proses kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan sama-sama mendalami materi tentang 10 firman Allah sebagai pedoman hidup. Apa? 10 firman Allah sebagai pedoman hidup. Tujuan dari materi ini adalah peserta didik mampu mengenal 10 firman Allah sebagai pedoman hidup dan mewujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita tidak hanya hafal 10 perintah Allah, ya toh? Ya. Kita tidak hafal, tetapi kita harus mewujudkannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, ya toh? Ya. Itu yang perlu kita buat. Kita tidak hanya sekedar menghafal 10 perintah Allah, tapi itu kita harus wujudkannya. Baik,
Siapa yang bisa memimpin kita ice breaking? Saya. Devina. Yang lain berdiri. Semangat ya. Tepuk semangat. Semangat luar biasa. Cing goreng-goreng, cing goreng-goreng. Yang rokok yang paling keren. Tepuk tangan untuk Devina. Baik, terima kasih Devina sudah memimpin ice breaking pada pagi hari ini. Baik, kita masuk ke langkah yang berikut. Kita melihat aturan-aturan yang ada di dalam kelas 4 ini. Apakah di dalam kelas 4 ini ada aturan kelas? Ada. Ada tidak? Ada. Ini kita tahu aturan kelas 4. Coba nih kita sebut salah satu aturan kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Siapa yang di sini suka makan di dalam kelas? Tidak ada toh? Ibu kita punya aturan. Tidak boleh makan di dalam kelas. Siapa lagi yang tahu? Karno. Melaksanakan tugas piket. Melaksanakan tugas piket. Nah, untuk melaksanakan tugas piket itu kita wajib jalankan sebelum memulai kegiatan dan sesudah melakukan pembelajaran. Kita wajib membersihkan ruangan kita supaya ruangan kita tetap kelihatan cantik, indah. Ya. Apalagi? Siapa yang tahu aturan kelas selain dua itu? Saya Devina. duduk diam saat mengikuti pelajaran. Duduk diam saat mengikuti pelajaran. Kalau kita mau ikut pelajaran itu, kita wajib diam anak. Jangan sampai ibu omong, kalian juga omong. Atau ibu jelas di depan, kalian di belakang juga ikut menjelas. Itu sebetulnya tidak boleh. Maka kita punya aturan kelas. Tidak boleh omong saat kegiatan belajar mengajar. Siapa lagi? Dian. Tidak boleh keluar masuk saat pembelajaran. Tidak boleh keluar masuk saat pelajaran. Iya. Ketika ibu sedang mengajar, kita wajib duduk diam. Kita boleh keluar ketika kita punya urusan seperti ke toilet atau kita ada tamu dari luar misalnya. Itu baru kita wajib. Itu pun kita harus memberi izin kepada guru. Anak-anak, sekarang kita masuk kepada langkah membaca kitab suci. Devina, ibu minta untuk bisa membaca kitab suci dari Kisah Keluaran yang menceritakan tentang 10 firman Allah itu supaya teman-teman lain bisa mendengar. Bacaan diambil dari kitab Keluaran. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucap segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. Adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapaknya kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang benci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia pada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan
pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan lakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta tangan sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya lelaki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Devina, silakan duduk. Baik anak-anak, sudah dengar cerita kitab suci tadi? Sudah. Sudah dengar atau belum? Sudah. Masih mau baca ulang? Tidak. Tidak ya? Tentunya kita semua sudah mendengarnya secara baik. Cerita kitab suci tadi, dia menceritakan tentang apa? 10 firman Allah. 10 firman Allah. 10 firman Allah. Berarti siapa yang memberikan itu? Allah. Allah memberikan itu untuk manusia. Baik, di dalam cerita tadi berapa firman yang harus Tuhan Allah berikan kepada manusia menjadi aturan? 10. Yang masih ingat dalam bacaan tadi bunyinya apa saja dia punya firmannya? Jangan membunuh. Karena Jangan membunuh. jangan membunuh Devina, Jangan berzina. jangan berzina, Bersaksi dusta. jangan bersaksi dusta, Jangan mencuri. jangan mencuri, Jangan menyebut nama Allah dengan tidak dengan jangan menyebut nama Allah Tuhan tidak dengan hormat, hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. kuduskanlah hari Tuhan, Jangan mencuri. jangan Hormatilah mencuri, ibu bapamu. hormatilah ibu bapamu. Ya, di dalam bacaan tadi terdapat 10 firman Allah yang diberikan Allah untuk menjadi pedoman hidup kita, menjadi pedoman hidup. Baik anak-anak, dari 10 firman Allah itu Allah sudah membagikan menjadi 2 bagian. Firman 1 sampai 3, artinya 1, 2, dan 3. Itu mengatur hubungan antara Allah dengan manusia. Lalu firman 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 sampai 10 itu mengatur hubungan antara manusia dan manusia. Baik, sekarang Ibu bagi lembar pekerjaan ini. Ada 2 tugas yang harus kamu kerjakan dalam kelompok. Yang pertama ini, pada bagian di sini sebelah kanan Ibu, ada bunyi perintah Allah. Misalnya, hormatilah ibu bapamu. Kamu mencocokkannya dengan makna di samping. Kira-kira hormatilah ibu bapamu, bunyi perintah ini, dia punya makna yang harus kamu buat dalam hidup sehari-hari itu apa? Lalu kamu garis cocokkan. Dengan pulpen itu kamu garis lalu mencocokkan. Sementara tugas yang kedua ini, kamu menulis 10 firman Allah yang kamu tahu. Sesuai yang Ibu jelas tadi, firman Allah 1 sampai 3 dia mengatur hubungan Allah dengan manusia. 4 sampai 10 dia mengatur hubungan manusia dan manusia. Baik, silakan membentuk kelompok. Kita berapa kelompok? 3.
Ayo kerja. Reni ke sini. Kerja sudah. Silakan menghubung, mencocokkan dari peraturan itu. Kira-kira makna di sebelah itu apa? Hormatilah ibu bapamu. Menghormati ibu dan bapamu. Kira-kira yang cocok dengan yang di sebelah itu apa? Silakan garis. Garis dari satu menuju ke ya, terus. Lalu yang kedua juga dihubungkan dan seterusnya. Sudah? Setelah itu kerjakan nomor 2. Lanjut bagian 2. Lanjut bagian 2. Kelompok 1 bagaimana? Sekali lagi Ibu ingatkan 1 sampai 3 itu firman yang mengatur hubungan Allah dengan manusia. Nanti disampaikan per kelompok ya anak-anak. Nanti disampaikan per kelompok. Akan disampaikan per kelompok.
bersama ya. Sudah? Kita sampaikan per kelompok. Nanti kelompok satunya, kelompoknya Atika menyampaikan firman Allah yang mengatur hubungan antara Allah dengan manusia. Lalu kelompoknya Karno firman Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia 4 sampai 10. Lalu kelompok yang ini, kelompoknya Devina bisa menghubungkan ini bunyi perintah Allah dengan maknanya. Sudah, kita batasi dulu waktunya. Sudah ya? Kita batasi waktunya. Baik, lepas kita ke kelompoknya Devina. Kita lihat tugas yang pertama. Ayo teman-teman, coba buka lihat tugas yang pertama. Kita dengar presentasi dari kelompok 1, kelompoknya Devina. Ayo semua mendengar. Bunyi perintah Allah yang pertama di situ. Hormatilah ibu bapamu. Dia punya makna dalam kehidupan sehari-hari pada menjaga kehormatan orang tua sebagai wakil Tuhan di dunia. ya. Lalu yang berikut, jangan mencuri. Menghormati milik orang lain dan bekerja jujur. Ya. Lalu yang berikut, jangan membunuh. Menghargai hidup manusia sebagai anugerah Tuhan. Ya. Yang berikut, jangan bersaksi dusta. Menghormati keputusan hari khusus untuk beribadah dan beristirahat. Kalau bersaksi dusta itu menghormati milik orang lain dan jangan bersaksi dusta. Bersaksi dusta itu berbicara yang benar dan menghindari fitnah. Kita berikan tepukan tangan untuk kelompoknya Devina. Baik, kita ke kelompoknya Atika. Bisa menyebutkan bunyi perintah Allah yang mengatur hubungan Allah dengan manusia. Kalau firman yang mengatur hubungan Allah dengan manusia itu firman berapa sampai berapa? 1 sampai 3. Kepada kelompoknya Atika kami persilakan. Jangan memuja berhala berbakar periksa dan cinta akal dari segala sesuatu. Yang berikut. 2. Jangan menghina akan tidak sesuatu. 3. Bersama Tuhan. Tepuk tangan untuk kelompok. Yang berikut kelompoknya Karno.
yang keempat sampai 10. 4. Hormatilah ibu bapakmu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin akan milik sesama manusia secara tidak adil. Baik, tepuk tangan dulu kelompoknya. Baik, anak-anakku yang paling hebat semua di kelas 4. Kamu sudah menjawabnya dengan luar biasa. Walaupun masih ada 1-2 nomor yang keliru. Seperti pada bagian kolom pertama tadi, kelompoknya Delina, kelompok 1 masih mencocokkannya salah. Tetapi tidak apa-apa, itu menjadi perbaikan pembelajaran untuk kita ke depannya. Baik, tes kitab suci tadi menceritakan kepada kita tentang Allah memberikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Ada 10 firman yang diberikan Tuhan Allah kepada kita untuk menjadi aturan hidup. Dari 10 firman Allah itu, Tuhan Allah sudah memisahkan atau membagikan dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama, peraturan dari perintah yang pertama sampai ketiga itu mengatur hubungan antara Allah dengan manusia. Perintah dari keempat sampai ke-10 itu mengatur hubungan manusia dengan manusia. Ibu harap 10 perintah Allah yang sudah kita dalami bersama itu pulang dan bisa menghafalnya, lalu itu bisa mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dihafal, tapi itu bisa diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa mengulangi 10 perintah Allah secara lisan? Apa bisa? 1. Perintah Allah yang pertama. Perintah Allah yang pertama. Jangan ingin Perintah Allah yang pertama. Jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan tidak terhormat. Jangan menyebut nama Allah Tuhan tidak terhormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin akan milik sesama manusia secara tidak adil. Tepuk tangan untuk anak-anak. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, apa yang bisa pimpin kita dalam doa penutup? Aldus. Kita semua dalam sikap berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami pada jam pembelajaran kami tadi. Dan pada pagi hari ini kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan menuju ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu yang Tuhan tak kami puji kini dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk Aldus. Terima kasih.